Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Para pemerhati nahwu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali bertemu dengan izin Allah. Hari ini insyaallah akan kita bahas mengenai hukmu tamyizil adad, yaitu hukum tamyiz bilangan. Pada video yang lalu kita telah belajar hukum tamyiz wazan, kail dan misaha. Dia bisa dinasobkan, bisa juga dijarkan. Dijarkan karena idhofah dan dijarkan karena min. Hari ini kita belajar hukum tamyiz adad, hukum tamyiz bilangan. Bagaimana pembahasannya? Saksikan terus video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmu tamyizil adad, hukum tamyiz adad, hukum tamyiz bilangan. Pada pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang hukum tamyiz wazan, kail dan misaha. Hukum tamyiz wazan, kail dan misaha itu bisa dinasobkan, bisa juga dijarkan. Dijarkan karena dua, dijarkan karena idhofah, dan dijarkan karena min. Hari ini kita belajar tentang hukum tamyiz adad, yaitu hukum tamyiz bilangan atau angka. Mari kita lihat. Tamyizul adad, tamyiz adad, tamyiz bilangan, yajibu jarruhu, diwajibkan dengan menjarkannya, jam'an, dan dia berbentuk jama', ma'as salasati wal asyarati, dia dari 3 dan 10, dan di antara keduanya. Jadi tamyiz adad itu wajib dijarkan dan dia berbentuk jama' dari bilangan 3 sampai 10 dan di antara keduanya. Di antara keduanya maksudnya itu 4, 5, 6 sampai 9. Wa nasbuhu mufradan, dan dinasabkan dan dia berbentuk mufrad, ma'a ahada asyar, yaitu dari 11, wa tis'atin wa tis'aina, dan 99, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya. Jadi kalau dia dari 11 sampai 99, dia berbentuk nasab dan mufrad. Berbentuk nasab dan mufrad. Oke, kemudian yang ketiga, wajarruhu mufradan, dan dijarkan berbentuk mufrad. Kapan? Ma'al mi'ati wal alaf, apabila dia berjumlah itu 100 sampai 1000 atau kelipatannya, bisa 100, 200, 300, 1000, 2000 dan seterusnya. Mari kita lihat contohnya. Ra'aitu salasata kutubin. Kita lihat di sini kutubin ini adalah tamyiznya. Tamyiznya dia itu majrur, kemudian dia berbentuk jamak. Berbentuk jamak. Kutub ini adalah jamak dari kitab. Kitabun, kitabani, kutub. Ya. Ini 3. Jadi tadi kaidahnya adalah tamyiz adat, tamyiz bilangan ini wajib dijarkan. Nah, dia sudah jar, berbaris di bawah, dia berbaris kasroh, jam'an, kemudian dan berbentuk jamak. Jamak itu adalah lebih daripada 2. Dari 3 sampai 10 dia berbentuk jamak, kemudian dia mufrad dan dia jar. Jamak kemudian dia jar. Jar kemudian dia jamak, jumlahnya dari 3 sampai 10. Kutubin ini juga disebut dengan ma'dud. Ma'dud itu artinya yang dibilang, ya. Salasa artinya adad. Di dalam kitab yang lain disebutkan bahwa kutub ini dinamakan dengan ma'dud, salasa, adad. Tapi ke dalam kitab ini tidak ada disebutkan. Kemudian masuk kita kepada nomor 2. Ra'aitu salasata asyara kitaban. Kita lihat di sini kata kitab ini dia adalah tamyiz, tapi dia mansub. Dia mufrad dan dia mansub. Kita lihat kaidahnya. Wa nasbuhu mufradan, dan dia dinasabkan dan berbentuk mufrad dari 11 sampai 99 dan di antara keduanya. Ya. Jadi dari 11 sampai 99 dia itu berbentuk mufrad dan nasab. Ya, dia berbentuk mufrad dan nasab, berbentuk tunggal dan dia dinasabkan. Oke, kemudian masuk kita kepada nomor 3. Ra'aitu mi'ati kitabin. Kita lihat ma'dudnya, tamyiznya di sini dia majrur, ya, majrur, kemudian dia mufrad. Kita lihat kaidahnya. Wajarruhu mufradan, dan dijarkan. Nah, dia dijarkan dia.
4 kasroh, kemudian mufrad dan dia berbentuk mufrad, kitabun. Kapan? Kalau dia dari 100 kemudian kelipatannya sampai berapa ini? Sampai 1000. Itu bisa jadi 2000, 3000, 4000 dan seterusnya. Dia berbentuk apa? Dia berbentuk mufrad dan jar. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah bahwa hukum tamyiz adat itu kalau dia dari 3 sampai 10 maka dia berbentuk jamak dan dijarkan. Kalau dia dari 11 sampai 99 maka dia berbentuk mufrad dan nasab. Kemudian yang ketiga, apabila dia dari 100 sampai 1000 atau kelipatannya maka dia berbentuk mufrad dan jar. Kutubin, kitaban, kitabin ini bisa juga disebut dengan mahdud ya. Kemudian salasahnya ini 3 ini angka-angkanya ini disebut dengan adat. Adat artinya bilangan, sedangkan mahdud artinya yang dibilang. Oke. Kemudian seperti biasa di akhir pembahasan kita kembali mengirob contoh-contoh yang ada di pembahasan kita. Ra'ai fi'il madhi mabniun ala sukun litisalihi bi ta'il mutaharrikah. Ra'ai ini adalah fi'il madhi mabni atas sukun karena bersambung dengan ta' mutaharrikah. Tunya dhamir muttasil atau dhamir baris mabni ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Tunya adalah kata ganti yang bersambung dengan fi'il mabni atas dhammah dalam keadaan rafa dan dia adalah fa'il. Salatan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbi fathah dhahira 'ala al-akhir wa huwa mumayyiz ya. Ini maf'ul bih mansub, tanda nasabnya adalah fathah dan dia adalah mumayyiz. Kutubin tamyiz lil adad majrur wa alamatu jarrihi kasrah dhahira 'ala al-akhir wa huwa mudhaf ilaih. Ini juga menjadi mudhaf ilaih, ini menjadi mudhaf. Kenapa? Karena idhofahnya di sini bermakna min ya, bermakna dari. Ra'ai fi'il madhi mabni 'ala sukun litisalihi bi ta'il mutaharrikah sama dengan di atas. Tunya sama, dhamir muttasil mabni 'ala ad-dhammi fi mahalli raf'in fa'il. 13 kalau 13 ini namanya murakkab adadi ya. Nanti insyaallah kita akan buat video khusus karena pembahasan angkanya lebih sulit. 13 ini murakkab adadi mabni 'ala al-fathi fi mahalli nasbin, jadi maf'ul bih ya. Dia juga maf'ul bih dalam keadaan nasab. Dari 11 sampai 19 dia itu adalah mabni, tapi kecuali 12 dia berbentuk mu'rab. Kemudian kitaban tamyiz bil adad mansub wa alamatu nasbi fathah dhahira 'ala al-akhir. Ra'ai sama dengan di atas, fi'il madhi mabniun 'ala sukun litisalihi bi ta'il mutaharrikah. Tunya sama, dhamir muttasil mabni 'ala dhammi fi mahalli raf'il fa'il. Mi'ata maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbi fathah dhahira 'ala al-akhir wa huwa mumayyiz wa huwa mudhaf aidan ya. Dia menjadi mudhaf juga. Ini mudhaf, ini mudhaf ilaih ya. Tamyiz lil adad majrur wa alamatu jarhi kasrah dhahira 'ala al-akhir wa huwa mudhaf ilaih. Dia menjadi mudhaf ilaih, ini menjadi mudhaf. Kenapa? Karena idhofahnya ini bermakna min ya. 100 buku berarti 100 dari beberapa buku, nah, begitu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik. Bagi rekan-rekan yang belum paham, mungkin bisa kita berdiskusi dengan mengisi kolom komentar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dan kita pahami hari ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.